Hilal sudah terlihat dan hari ini mayoritas dari kita memasuki gerbang bulan suci Ramadan. Namun bagi Indonesia, Ramadan bukan sekedar ritual ibadah dan spiritualitas. Di balik momen sujud dan doa, ada mesin raksasa ekonomi yang mulai dipanaskan. Bayangkan ekonomi kita seperti sebuah kendaraan. Selama 11 bulan ia berjalan stabil, namun saat Ramadan tiba, kendaraan ini masuk ke gigi tertinggi. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, konsumsi kita adalah bahan bakar utamanya. Lihat saja polanya, isi piring kita berubah. Permintaan bahan pokok menguat hingga tradisi baju baru yang membuat industri fashion seolah mendapatkan nafas baru. Ini adalah puncak dari siklus belanja tahunan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa kuat bensin di dompet masyarakat tahun ini? Ibarat seseorang yang baru saja berlari maraton di libur Natal dan Tahun Baru kemarin, masyarakat kita seharusnya saat ini sedang dalam fase mengatur nafas. Sinyal ekonomi menunjukkan kita memang masih percaya diri untuk belanja, tapi sekarang kita jauh lebih kurasi dan selektif. Kita tetap belanja tapi tidak lagi asal gesek. Dan kita akan bahas selengkapnya dalam Dompet Kempes Jelang Puasa. Tren konsumsi warga RI terungkap. Kita langsung geser ke slide yang pertama. Ya, sekarang mari kita bedah data di layar ini, begitu ya. Kita bisa melihat gambaran besarnya. Berdasarkan grafik dari Bank Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan penjualan eceran kita secara tahunan. Kita langsung saja ke bintang utamanya pemirsa. Nah, batang biru ini, begitu ya, di ujung kanan inilah bintang utamanya. Ternyata aktivitas belanja kita memberikan kejutan manis. Bank Indonesia memperkirakan angka pertumbuhan kita melesat di level 7,3% pada Januari 2026. Jika kita tarik garis ke belakang, begitu, angka ini adalah capaian tertinggi kita dalam setahun terakhir. Dan mari kita bandingkan dengan batang hijau tepat di sebelahnya ya pemirsa, yakni di angka 3,5% pada Desember 2025. Artinya pertumbuhan di awal tahun ini melonjak 2 kali lipat. Lebih tinggi dibandingkan periode puncak libur Natal dan Tahun Baru. Penguatan Desember memang ditopang oleh penjualan suku cadang, aksesoris, makanan minuman dan tembakau, serta barang budaya dan rekreasi. Ini membuktikan bahwa mesin belanja masyarakat tidak meningin meski pesta kembang api sudah usai. Namun ada hal menarik jika kita melihat tren jangka panjang begitu ya. Di sisi kiri grafik, kita sempat melihat zona merah di bulan April. Ini bulan April 2024 di angka minus 2,7% begitu ya. Oh di sini April 2024 minus 2,7%. Sejak saat itu grafik kita cenderung bergeraknya memang mendaki begitu ya. Meskipun sempat ya memang ada koreksi tipis lagi di April 2025. Kesimpulannya grafik ini sebetulnya memberitahu bahwa daya beli masyarakat Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang paling prima. Kita punya bantalan ekonomi yang sangat kuat, tepat saat kita akan mengetuk pintu bulan Ramadan. Angka 7,3% ini bukan sekedar statistik, tapi sinyal bahwa dompet warga Republik Indonesia masih sangat siap untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Dan pemirsa, sebagai catatan, begitu ya, IPR menggambarkan nilai penjualan eceran setelah disesuaikan dengan inflasi. Karena mengukur penjualan dalam nilai real, indikator ini kerap dipakai untuk membaca arah konsumsi masyarakat dan juga daya beli yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. Oke, dan kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Jika kita sudah lihat bukti fisik dari kuatnya belanja retail di lapangan, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya ada di pikiran masyarakat kita begitu ya? Apa yang membuat mereka begitu berani memacu belanja di awal tahun? Jawabannya ada pada psikologi dompet atau yang kita sebut sebagai Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK. Mari kita perhatikan grafis yang ada di layar ini ya pemirsa. Ini begitu ya, adalah peta optimisme warga Indonesia. Coba kita lihat langsung di titik paling ujung di Januari 2026 begitu ya. IKK kita melonjak tajam ke angka 127. Angka ini bukan sekedar naik dari 123 di Desember 2025 lalu, tapi ini adalah salah satu level tertinggi yang kita lihat dalam tren 1 tahun terakhir. Ibarat sebuah kendaraan, masyarakat kita saat ini bukan cuma punya bensin atau uang begitu ya. Tapi si pengemudi juga merasa sangat pede atau percaya diri bahwa jalanan di depan aman untuk tancap gas. Grafik yang mendaki terjal ini menunjukkan bahwa keraguan yang sempat membayangi di pertengahan 2025 kini sudah berganti menjadi keyakinan yang solid. Nah, kenapa masyarakat seoptimis itu? Bank Indonesia membedahnya menjadi 2 mesin penggerak utama pemirsa.
Yang pertama, ini adalah indeks kondisi ekonomi atau IKE. Saat ini masyarakat merasa ekonomi real memang sedang baik. Indeksnya naik ke level 115,1. Artinya lapangan kerja dan penghasilan saat ini dirasa cukup stabil. Dan yang kedua, ini adalah indeks ekspektasi konsumen atau IEK. Nah, ini yang paling menarik karena angkanya melesat ke 138,8. Ini adalah ramalan masyarakat terhadap nasib ekonomi mereka dalam 6 bulan ke depan. Masyarakat kita bertaruh bahwa ekonomi akan jauh lebih cerah ke depannya. Data ini adalah amunisi psikologis yang sangat penting. Ketika orang merasa yakin akan masa depannya, mereka tidak akan ragu untuk mengeluarkan uang, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan juga perayaan musiman. Jadi dengan optimisme yang berada di level puncak dan belanja retail yang tangguh, apakah ini akan menjadi Ramadan dengan putaran uang terbesar dalam beberapa tahun terakhir? Ya, kita akan lihat ya bagaimana pergeseran prioritas belanja warga Republik Indonesia selanjutnya. Baik, sudah cukup untuk indeks keyakinan konsumennya begitu ya, atau psikologis kita langsung lihat ke Mandiri Spending Index. Tunggu dulu pemirsa, meskipun kita sangat optimis, masyarakat kita juga ternyata semakin cerdas dan taktis nih dalam mengelola uang pasca liburan. Data dari Mandiri Spending Index memberikan realita yang lebih mendetail secara mingguan pemirsa. Grafik MSI ini menunjukkan setelah mencapai puncak di periode Nataru 2025 dengan angka 350,7. Di sini pemirsa, indeks belanja kita memang mengalami sedikit penurunan begitu ya. Kalau kita lihat grafiknya ini kan puncaknya di 350,7, kemudian sedikit turun gitu. Nah, penurunan ini adalah normalisasi, ini adalah fase atur nafas. Belanja mingguan kita sempat turun di 4,4%. Namun coba perhatikan pola di layar pemirsa, setiap kali ada penurunan pasca libur besar, titik terendahnya selalu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Di awal tahun 2024 kita mulai di angka 155,8. Di awal 2025 di angka 237,3 dan sekarang kita bermain di level 350-an. Menariknya di tengah penurunan umum ini pengeluaran untuk pendidikan melonjak sebesar 13,4% dan kesehatan naik 1,1%. Artinya masyarakat memang sedang melakukan diet pada pos hiburan dan mobilitas demi mengamankan kebutuhan dasar dan masa depan anak-anak mereka sebelum ledakan belanja lebaran tiba. Pergeseran prioritas ini sangat krusial. Ini menandakan bahwa meskipun masyarakat optimis, mereka tetap cerdas dalam mengatur alokasi dana sebelum lonjakan besar konsumsi di bulan Ramadan benar-benar dimulai. Oke, kita langsung next ke slide selanjutnya. Setelah kita melihat bagaimana masyarakat mulai mengerem belanja hiburan dan memprioritaskan pendidikan di awal tahun, ada satu tren lagi yang mengonfirmasi bahwa warga Republik Indonesia sedang dalam mode regrouping atau menata ulang dapur mereka. Ini terlihat jelas dari porsi belanja supermarket yang mulai merangkak naik. Mari kita perhatikan grafik porsi belanja supermarket pemirsa. Jika kita tarik garis waktu dari Juli 2024, kita sempat melihat angka ini berada di level tinggi bahkan menyentuh 24,2% pada bulan September. Namun seiring dengan banyaknya opsi hiburan dan juga liburan di akhir tahun, porsi belanja supermarket sempat tergerus dan menyentuh ke level 15 pada Desember 2025. Namun lihat batang hijau di ujung kanan Januari 2026 pemirsa di paling kanan ya di sini. Ternyata angkanya mulai berbalik arah atau rebound ke level saat ini di 15,6%. Meskipun kenaikannya terlihat tipis begitu ya, dari 15,2 ke 15,6 kenaikannya hanya 0,4%, tetapi secara psikologi ekonomi ini adalah sinyal yang sangat kuat dan kenaikan porsi belanja supermarket di angka 15,6% ini juga menjadi indikasi awal persiapan menyambut bulan suci. Masyarakat mulai mengamankan pos kebutuhan dasar sebagai landasan sebelum nantinya konsumsi akan kembali meledak di bulan Ramadan ini. Dan membuktikan bahwa konsumen Indonesia sangat taktis begitu ya. Mereka tahu nih kapan harus berpesta dan mereka juga tahu kapan harus kembali fokus pada fondasi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan yang utama. Oke, kita next lagi pemirsa. Jika dari tadi kita membahas uang yang keluar dari dompet gitu ya, sekarang mari kita lihat uang yang menetap di sana. Menariknya,
Di saat belanja harian sedang melambat, masyarakat kita ternyata sedang melakukan strategi isi ulang. Data dari Mandiri Saving Index menunjukkan bahwa tabungan masyarakat kita justru sedang menguat di awal tahun ini. Mari kita bedah grafiknya berdasarkan 3 kelompok tabungan. Ini ada 3 pemirsa ya. Yang pertama ini adalah kelompok bawah dengan saldo kurang dari 1 juta rupiah. Ini grafik paling kiri begitu ya, indeksnya merangkak naik di 72,6. Meskipun tipis, ini sinyal penting bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan sekalipun sedang berusaha mengamankan cadangan kas mereka. Dan yang kedua ini adalah kelompok atas, yakni dengan saldo kurang dari 10, ini menengah maksud kami ya. Menengah dengan saldo kurang dari 10 juta rupiah. Lompatannya paling terasa dari 92,0 ke level 94,1. Kalau kita lihat kembali. Baik, nah kelompok ini punya daya tahan paling kuat dan sedang aktif menimbun amunisi finansial. Dan yang terakhir adalah kelompok kuat begitu ya, atau kelompok atas dengan saldo 1 sampai dengan 10 juta rupiah yang relatif lebih stabil begitu. Dan kelompok ini adalah jangkar konsumsi kita yang tetap menjaga keseimbangan antara belanja dan juga simpanan. Apa artinya? Ini adalah sinyal kehati-hatian yang cerdas. Setelah terkuras habis saat libur Natal dan Tahun Baru, rumah tangga kita sedang menarik napas sejenak untuk merapikan napas keuangan mereka. Jadi apakah ini berarti dompet masyarakat melemah? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, belanja masyarakat secara umum masih jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tabungan dan sikap selektif saat ini adalah persiapan untuk loncatan besar saat Ramadan tiba. Saat pintu Ramadan terbuka, uang simpanan ini kemungkinan besar tidak akan tumpah ke barang-barang mewah, melainkan akan mengalir deras ke sektor real seperti bahan makanan, kebutuhan dapur, dan juga busana lebaran. Masyarakat kita sedang tidak menahan diri, mereka hanya sedang menata prioritas. Kebutuhan wajib tetap dibeli, sementara keinginan tambahan ditunda sampai momen lebaran benar-benar tiba. Baik, nah kesimpulannya pemirsa, Indonesia memasuki Ramadan 2026 dengan fondasi yang solid. Konsumsi real tumbuh, optimisme melambung, dan cadangan tabungan sedang diisi ulang. Inilah potret warga Republik Indonesia optimis namun tetap waspada.